kemudian NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, surel. Setelah itu kita masukkan nama sekolah, unit kerjanya. Sobat-sobatnya, baru saja rilis pengumuman penting dari Kemdikbudristek berisikan kabar gembira untuk teman-teman guru honorer bagi teman-teman yang nantinya memenuhi kriteria dan juga bisa mendaftar formasi ya, bisa berkesempatan untuk berkarir pada program ini. Kira-kira bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini silakan klik tombol subscribe-nya, dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika calon guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Sobat-sobatnya, baru saja rilis pengumuman terbaru dari Kemdikbudristek dengan nomor sekian tahun 2024, yaitu terkait tentang seleksi calon pendidik tetap Community Learning Center atau CLC tahap 12. Nah, untuk informasi umumnya, yaitu Kemdikbudristek ini membuka kesempatan bagi putra-putri terbaik bangsa yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pendidik tetap yang akan ditugaskan pada Community Learning Center atau CLC Pusat Kegiatan Belajar ya, yang nanti penempatannya itu adalah di Sabah dan juga Sarawak, Malaysia. Pendidikan tetap ini dimaksud untuk ditempatkan pada CLC yang berlokasikan di perkebunan atau ladang dengan masa penugasan selama 2 tahun teman-teman. Sedangkan untuk formasi yang saat ini dibuka, teman-teman nanti bisa mencoba untuk melakukan pendaftaran. Kalau misalkan nanti linear ya untuk ijazah dan juga serdiknya. Nah, di sini untuk kebutuhan itu guru BK itu ada 3, kemudian guru pendidikan agama Islam, kemudian ada guru agama Kristen Protestan, kemudian bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPAS, kemudian matematika, PKN, seni budaya, seni musik, seni tari, kemudian PGSD dan juga atau juga PGMI, kemudian guru PCOK, dan jumlahnya ini ada 38. Persyaratannya kira-kira apa? Yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Kemudian usia maksimal ini adalah 40 tahun, sehat jasmani rohani, kemudian berkelakuan baik, kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai swasta, serta tidak sedang menjalani perjanjian atau kontrak kerja ya, atau ikatan dinas dengan instansi di pemerintah teman-teman. Dan selanjutnya untuk persyaratan khususnya yaitu berstatus sebagai guru non-PNS dan juga non-P3K. Berarti teman-teman nanti yang bisa mendaftar itu adalah bisa jadi dari guru honorer atau mungkin dari guru sekolah swasta ataupun juga GTY. Pokoknya di sini guru non-PNS dan juga guru non-P3K inilah yang nanti bisa melakukan pendaftaran. Kemudian untuk ijazahnya, ijazah minimal S1, minimal IPK ini 2,75. Kemudian di sini syarat khusus ketiga yaitu memiliki sertifikat profesi pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar sebagai berikut. Misalkan untuk formasi guru BK, inilah serdiknya juga bimbingan konseling, kemudian guru PAI juga demikian. Kemudian untuk guru agama Kristen inilah pendidikan sertifikat pendidikan pendidikan guru agama Kristen atau dibuktikan dengan surat keterangan mengajar pendidikan agama Kristen Protestan ya, minimal 2 tahun. Ini dari kepala sekolah teman-teman atau ketua yayasan. Kemudian untuk guru bahasa Indonesia ini adalah linear, yaitu bahasa Indonesia serdiknya. Bahasa Inggris pun demikian. Kemudian guru IPAS ini bisa dari serdik pendidikan matematika, kemudian pendidikan IPA, kemudian guru kelas SD. Untuk guru matematika ini adalah nanti serdiknya juga matematika ya. Kemudian untuk serdik dari guru PKN itulah juga PKN. Kemudian guru seni budaya, kemudian untuk guru seni musik, seni tari ini sama yaitu seni budaya. Kemudian guru PGSD atau PGMI ini adalah serdik guru SD. Kemudian PCOK ini juga PCOK. Kemudian persyaratan berikutnya yaitu memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tentunya bagi teman-teman yang memiliki kriteria ini adalah guru honorer, bisa jadi guru honorer sekolah, kemudian guru honorer daerah, atau mungkin juga dari teman-teman yang guru sekolah swasta. Kemudian juga diutamakan yang sudah memiliki sertifikat guru penggerak ya. Kemudian memiliki pengalaman mengajar sesuai dengan bidang yang diampu itu minimal 2 tahun. Itu dibuktikan dengan surat keterangan mengajar minimal 2 tahun dari kepala sekolah ataupun juga ketua yayasan. Diutamakan juga memiliki sertifikat atau penghargaan keterampilan tambahan selain mengajar seperti olahraga, pramuka, seni budaya, keagamaan, prakarya, teknologi informasi, ataupun juga akuntansi serta keuangan.
Nah, selanjutnya untuk rencana penjadwalan, kalau misalkan kita cek di sini rencana penjadwalan itu diberikan tanda bintang ya. Artinya di sini rencana penjadwalan ini dapat berubah sesuai dengan penetapan penjadwalan panitia seleksi. Jadi untuk pengumuman seleksi kemarin sudah disampaikan di sejak tanggal 4 April ya. Kemudian untuk pendaftaran nanti teman-teman mulai dibuka tanggal 16 sampai dengan 29 April 2024. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi tanggal 10 Mei, kemudian pelaksanaan psikotes dan juga asesmen tanggal 22 sampai dengan 20 sampai dengan 22 Mei ya. Kemudian pelaksanaan micro teaching 28 sampai dengan 31 Mei, kemudian wawancara 11 sampai dengan 14 Juni. Pengumuman hasil seleksi di tanggal 28 Juni 2024. Selanjutnya untuk tata cara pendaftaran sendiri itu adalah nanti melalui daring, artinya nanti kita bisa mendaftar via online ya. Mulai dari tanggal 16 sampai dengan 29 April nanti pukul 24. Nah, sekarang ini sepertinya sudah dibuka, teman-teman. Nanti kita cek ya pada linknya. Jadi di sini untuk mendaftar itu peserta itu wajib memiliki alamat surel ya, ataupun juga alamat email yang masih aktif. Dan nanti kita akan mencoba berkunjung linknya ini, yaitu mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/CLC. Nah, di sini nanti kita melalui cara login menggunakan username dan juga password yang dikirim oleh sekretariat panitia seleksi melalui surel yang kita sudah daftarkan. Kemudian nanti kita pilih jabatan yang akan dilamar, kemudian mengisi informasi data diri, mulai dari data pokok pelamar, riwayat, kemudian akun media sosial. Kemudian mengunggah hasil pindai dokumen berkas yang dipersyaratkan, nanti maksimalnya tanggal 29 April. Kemudian kita siapkan pas foto, kemudian inilah untuk ukurannya 500 MB ya maksimalnya. Ini ukurannya 3x4. Surat lamaran, kemudian nanti formatnya kita bisa unduh, kemudian nomor unik pendidik dan tenaga pendidikan kita masukkan nanti ya. Sertifikat guru penggerak bagi yang punya. Artinya nanti untuk poin nomor 4 ini bersifat yaitu opsional, teman-teman. Kemudian ada KTP dan juga akte lahir, ijazah pendidikan terakhir beserta transkripnya, sertifikat atau penghargaan, kemudian deskripsi diri, potensi, dan juga motivasi menjadi pendidik di CLC. Kemudian ada juga surat izin mengikuti proses seleksi yang ditandangani kepala sekolah atau ketua yayasan, nanti kita bisa unduh. Kemudian surat keterangan mengajar dari kepala sekolah atau yayasan minimal 2 tahun ya. Kemudian sertifikat profesi atau sertifikat pendidik ya, Serdik, kemudian SKCK, kemudian kita tanda tangan surat pernyataan bermaterai 10.000 ya. Nanti formatnya juga kita akan bisa unduh. Inilah untuk proses seleksi yang nantinya wajib kita ikuti, yaitu ada psikotes, asesmen, micro teaching, dan juga wawancara. Kemudian di sini nanti ketentuan lain, di sini juga dituliskan kita harus mematuhi dan mengikuti keseluruhan dari ketentuan. Kemudian pelamar yang pernah menjadi pendidik tetap pada kegiatan belajar yang berarti seleksi kembali setelah 2 tahun masa penugasan sebagai pendidik tetap berakhir. Kemudian apabila di kemudian hari terbukti memberikan data yang enggak sesuai ya, maka di sini nanti akan ada konsekuensinya. Selanjutnya di sini loh untuk ketentuan lain, nah teman-teman bisa cek sendiri ya. Nah ini. Nah, selanjutnya kita langsung saja untuk berkunjung ke linknya, teman-teman. Oke, jadi teman-teman untuk berkunjungnya ke sini ya, yaitu mutasi.sdm.kemdikbud.go.id/CLC. Nah, ini sedang dibuka. Kemudian di sini untuk mengetahui informasi detailnya kalian bisa klik di sini ya, di bagian selengkapnya ini. Nah, selanjutnya untuk format-format yang kita unduh nanti akan kita upload ya. Ini kita bisa klik di sini di bagian unduh ya. Ini ada formulir surat lamaran, kemudian formulir surat izin mengikuti seleksi, dan juga formulir surat pernyataan pelamar. Kemudian untuk mendaftar ini teman-teman silahkan login ya dan juga melakukan pendaftaran. Semoga teman-teman nanti rezekinya ya untuk bisa lulus dalam program ini. Untuk melakukan pendaftaran di sini kalian bisa klik di sini, langsung saja klik tombol login. Kemudian kalau misalkan kita ini kan baru-baru ya, ini belum punya akun, maka kita bisa klik di sini, yaitu klik di sini untuk mulai pendaftaran. Barulah nanti kalau misalkan kita sudah membuat akun, kemudian nanti kita konfirmasi, kita loginnya masukkan username dan juga passwordnya, kita masukkan captcha, kemudian kita klik masuk. Coba kita spill untuk tombol pendaftaran ya, kita klik di sini. Nah, ini masukkan yang pertama dari NUPTK, kemudian NIK, kemudian nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, surel.
Setelah itu kita masukkan nama sekolah unit kerjanya, masukkan captcha, kemudian barulah kita klik proses teman-teman.